Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sriani. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi itu ada dua ya, ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Nah, di sini saya akan sebutkan satu persatu dulu ya, yang hormonal terlebih dahulu. Untuk yang hormonal ada pil progesteron, ada pil kombinasi, ada KB suntik 1 bulan, ada KB suntik 3 bulan. Nah, selanjutnya ada implan. Nah, untuk yang non hormonal yaitu ada IUD dan ada kondom. Di sini saya akan menjelaskan KB yang non hormonal terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu ada IUD. Nah, IUD itu seperti ini ya. Nah, ini untuk yang upper T ya. Dan kedua, ini ada yang berbentuk spiral. Nah, IUD itu dipasangnya di dalam rahim ibu. Jadi kurang lebih dipasangnya di sini ya. Nah, IUD itu dipasang ketika ibu lagi menstruasi. Kenapa? Karena ketika lagi menstruasi, mulut rahim itu terbuka. Jadi memasang IUD-nya itu lebih gampang. Nah, apa itu keuntungannya memakai IUD? Nah, IUD itu tidak mengandung hormon ya. Jadi kemungkinan efek sampingnya juga sedikit, yaitu tidak menyebabkan bertambahnya berat badan, tidak membuat jerawatan juga karena dia tidak mengandung hormon. Selanjutnya keuntungannya yaitu ini itu jangkanya itu sangat panjang, bisa sampai 10 tahun. Nah, ini juga tidak memiliki hormon ya, tidak mengandung hormon. Selanjutnya ini harus dipasang di tenaga kesehatan ya. Selanjutnya jika ibu ingin memiliki anak, maka bisa melepas IUD ini kapan saja. Selanjutnya yang kedua yaitu kondom. Nah, kondom juga termasuk alat kontrasepsi non hormonal. Kenapa? Karena ini juga sama-sama tidak mengandung hormon. Nah, bedanya kalau misalkan IUD ini dipasang di dalam rahim ibu, kalau misalkan kondom dipasang di alat kelamin bapaknya ya. Nah, apa keuntungan dari menggunakan kondom? Ini tuh lebih praktis ya dan dapat ditemukan di mana saja, di supermarket terdekat. Selanjutnya kekurangannya yaitu ini itu bisa saja bocor, dan untuk bapak yang alergi terhadap bahan lateks ya, ini juga bisa alergi atau bisa menyebabkan iritasi dan gatal-gatal. Nah, selanjutnya untuk pemasangannya juga ini sangat mudah sekali ya. Pemasangannya seperti ini. Jadi melakukan pemasangan kondom itu ketika alat kelamin si bapaknya itu sedang ereksi ya. Nah, cara pemasangannya yang pertama seperti ini ya. Kita gulung dulu, selanjutnya dipasang. Nah, dipasang sampai ke atas ya. Selanjutnya untuk bukanya juga kita tuh harus hati-hati karena dikhawatirkan nanti si spermanya berceceran kemana-mana. Ini ya, cara bukanya juga tetap hati-hati. Ini tetap harus digulung. Nah, jadi dikhawatirkan nanti itu kan ini tuh berceceran. Nah, ini tuh nanti digulung ya, digulung dan diikat kemudian dibuang ke tempat. Nah, karena sekarang lagi pandemi COVID-19, untuk ibu-ibu yang ingin ber-KB, saya sarankan jika ibu-ibu sudah mengatur jadwal dengan bidan, kemudian bidannya tidak bisa, maka untuk alternatifnya ibu menggunakan kondom terlebih dahulu saja. Jika bidannya sudah memberi jadwal, baru kemudian ibu melakukan suntik KB atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KB hormonal. KB hormonal ini yang saya akan jelaskan ada 3 macam ya. Antara lain dimulai dari KB pil. KB pil ini ada 2 macam, ada jenis mini pil dan juga pil kombinasi. KB pil ini termasuk dalam kontrasepsi oral. Dan untuk mini pil di sini terkandung progestin
tiroid. Dan untuk pil kombinasi di sini mengandung progestin dan estrogen. Tentunya tidak dapat digunakan untuk ibu yang sedang menyusui karena dapat mengganggu produksi ASI. Dan untuk yang mini pil dapat digunakan untuk ibu yang sedang menyusui. Untuk kelebihannya pil KB ini yaitu kita dapat menggunakannya sendiri ya, tidak perlu ke tenaga medis. Dan untuk mini pil ini tidak mengganggu masa subur. Jadi bila ingin memiliki anak, tinggal di stop aja penggunaannya. Dan untuk kekurangannya di sini kita perlu rutin dan terus memantau untuk penggunaannya, diusahakan untuk di jam yang sama setiap harinya. Dan juga kekurangannya karena ini KB hormonal dapat mempengaruhi kepada kenaikan berat badan dan juga timbul jerawat pada beberapa orang, dan juga pada haid dapat menimbulkan flek. Selanjutnya untuk KB suntik. Di sini KB suntik ada 2 macam, dan KB suntik ini termasuk pada kontrasepsi injeksi, dan juga pada KB suntik dibagi menjadi yang 3 bulan dan juga ada yang 1 bulan. Untuk yang 1 bulan ini kandungannya pun berbeda, mengandung estrogen dan progesteron, dan juga untuk yang 3 bulan hanya mengandung progesteron, dapat digunakan pada ibu yang sedang menyusui. Dan untuk kelebihannya lebih efektif dan jangka waktunya lebih lama dibandingkan pil KB. Dan juga untuk kekurangannya di sini karena ini KB hormonal ya, jadi mempengaruhi pada kenaikan berat badan dan juga timbulnya jerawat, flek pada haid, dan juga hanya dapat pada penggunaannya kita perlu ke tenaga kesehatan terdekat seperti bidan seperti itu. Dan posisinya untuk injeksinya di sini pada bagian pantat ibu ya, bisa dilihat pada phantom ini pada bagian sepertiga dari bagian kosisi sampai spina iliaca anterior superior di bagian sini ya. Dan untuk selanjutnya ada implan atau yang biasa dikenal susuk. Pada susuk ini termasuk pada kontrasepsi nanti yang akan dipasang pada bagian lengan atas ibu di sini, bagian atas ini. Dan untuk penggunaannya di sini ada susuk yang 1 susuk dan atau yang 2 susuk, jangka waktunya 3 tahun, dan ada juga yang 6 susuk pemasangannya, itu jangka waktunya untuk 6 tahun. Dan untuk kelebihannya pada susuk ini jangka waktunya paling lama dibanding KB hormonal yang lain. Dan tentunya kekurangannya karena ini hormonal dapat mempengaruhi kenaikan berat badan, dan juga untuk penggunanya disarankan tidak melakukan aktivitas yang berat, dan juga dapat timbulnya jerawat, dan juga pada haidnya juga bisa menimbulkan flek pada sebagian orang. Nanti sebelum itu tidak perlu takut karena pemasangan implan ini akan diberi anestesi lokal terlebih dahulu. Untuk ibu-ibu yang ingin suntik KB, penjemputan implan, pemasangan implan, dan juga KB IUD, disarankan untuk membuat jadwal terlebih dahulu pada bidan guna untuk mencegah penyebaran virus corona ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Bidan. Ya Bu, perkenalkan nama saya Ibu Septi. Ibu di sini saya mau minta jadwal ya Bu ya untuk ber-KB, dikarenakan hari ini saya ada jadwal KB suntik 3 bulan. Ibu bisanya kapan ya? Oh, jadi Ibu pengen daftar bersuntik ya Bu? Iya Bu. Kalau gitu saya daftarin dulu, saya buatin jadwal ya Bu. Jadi Ibu saya jadwalkan untuk suntik KB besok pagi. Jam berapa Nanti Bu? jam 8 pagi ya Bu, Ya, jangan Bu. lupa. Ibu juga jangan telat soalnya saya menjadwalkan per kloter, jadi tidak semua yang daftar di sekali dijadikan. Ya Bu, baik. Yaitu yang mana keseluruhan agar menghindari dari kerumunan untuk pencegahan penularan COVID-19. Ya Bu. Jangan lupa ya Bu, besok pagi jam 8. Ya Bu, baik. Nanti saya besok ke rumah Ibu Bidan ya jam 8.
Iya. Bu,